Mirrors they never lie. Don't see myself inside. Why can't I get it right? I don't know. You're always watching me fall. Shadows they like my wall. Shalom adik-adik semua, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit anak atau Ko 5 untuk renungan Minggu 17 Mei 2020. Pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian kesaksian firman Tuhan, mari kita sama-sama mengikutinya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik terkasih, khotbah pada hari ini saya beri judulnya doa yang dikabulkan. Apa adik-adik? Doa yang dikabulkan. Adik-adik mungkin pernah meminta sama orang tua, pernah kan? Misalnya seperti ini loh, "Ma, Pak, nanti kalau aku naik kelas belikan sepeda ya. Ma, Pak, nanti kalau aku juara kelas kita jalan-jalan keluar kota ya. Ma, Pak, nanti kalau bantu mama sama bapak kita makan KFC ya." Nah, dan banyak lagi permintaan lainnya. Diterima nggak permintaannya? Dikabulkan nggak? Diberikan nggak? Pasti dikabulkan, karena orang tua kita baik. Baik kan adik-adik orang tuanya? Nah, kalau orang tua kita saja baik, Allah, Bapa kita, jauh lebih baik dari segalanya. Kalau orang tua kita saja kita minta roti, diberikan roti, nggak diberikan batu. Kalau kita minta ikan, diberikan ikan, nggak diberikan ular. Baik, tahu memberikan mana yang baik pada anak-anaknya. Bapa jauh lebih baik dari segalanya. Dia akan memberikan kepada anak-anaknya. Nah, supaya doa kita bisa diterima dan dikabulkan, dijawab oleh Allah, menurut nats ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita disuruh minta. Harus minta, jangan diam-diam aja. Nanti Tuhan kasih sendirilah, terserah Tuhan, biar aja lah. Ya seperti itu, perlu minta, sampaikan permohonan, Tuhan, saya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disampaikan, perlu minta. Yang kedua, kita disuruh setelah meminta, maka kita perlu mencari. Bagaimana caranya? Mencari supaya kita bisa mendapatkannya. Yang ketiga, kita perlu mengetuk supaya pintunya dibukakan. Dari ketiga hal ini merupakan bentuk usaha, ada usaha. Jadi nggak hanya berdoa, udah aku berserahlah sama Tuhan, Tuhan mau kasih, kasihlah, ya kan? Tapi dia nggak berusaha. Tuhan berikan aku supaya aku naik kelas, tapi dia nggak pernah belajar. Tuhan berkatilah aku supaya aku bisa jadi juara satu, tapi dia tidak ekstra untuk belajar. Dia bisa membuat dirinya lebih dari orang lain. Yang ranking 1 di kelas itu pasti dia lebih. Kalau dia ada 40 siswa satu kelas, dia lebih dari 39 yang lain. Harus ada usaha adik-adik. Jangan hanya diam saja tanpa usaha. Pernah dengar Oraet Labora? Berdoa dan bekerja. Anda berdoa, Anda juga bekerja. Adik-adik harus bekerja, berusaha, melakukan aktivitas supaya apa yang kita minta itu bisa diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau berdoa, Tuhan Yesus berkati ayah dan ibuku, berkati bapakku lagi bekerja, maka kita berdoa supaya bapak kita diberkati bekerja. Ketika bapaknya pulang kerja, buat senang orang tuanya. Jangan buat susah, buat bangga orang tuanya supaya semakin diberkati. Kalau makan, ingat makan, berdoa, ingat juga orang lain yang belum makan.
doakan mereka, jangan cuma perutmu kau doakan kenyang. Ya, berbagi. Oke adik-adik, Nats hafalannya Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah dan seterusnya ya, dihafal ya, dan dihafalkan sama orang tuanya nanti. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.